Hai, di video ini aku bakal sharing tentang proses sebuah emosi. Jadi, gimana sih prosesnya dan apa yang terjadi pada diri kita ketika kita mengalami suatu emosi. Ketika ada suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu kata-kata di luar diri kita yang masuk ke visual dan auditori kita, maka tubuh kita dan psikologis kita akan bereaksikan terhadap si stimulus, kita sebut itu stimulus. Nah, reaksi ini bisa kita abaikan atau bisa memicu suatu reaksi kimia pada otak yang ini adalah cikal bakal munculnya sebuah emosi. Ketika kita mengalami suatu emosi, maka hal di luar diri kita ini memicu suatu reaksi kimia pada otak yang memunculkan dua hal, yaitu reaksi fisiologis dan pikiran emosional. Nah, jadi dua hal ini adalah suatu hal yang selalu ada ketika suatu emosi terjadi. Jadi proses emosi itu adalah ada sesuatu di luar diri kita, masuk ke auditori atau visual kita, kemudian tubuh kita bereaksi atau berespon terhadap itu, yang reaksinya terdiri atas dua ini, yaitu reaksi fisiologis dan reaksi pada pikiran kita. Kedua hal ini adalah dua hal kunci, apakah kita menerima kehadiran emosi yang sedang kita rasakan atau tidak, dan menyadari bahwa kedua hal ini ada dan kita sadar apa perubahan fisiologis kita dan apa pikiran emosional kita yang saat itu tuh benar-benar ada di pikiran kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang dinamakan pikiran emosional, dan emosi itu sampai sana. Tapi setelah itu ada sekat gitu. Nah, di sini sebenarnya kita perlu menyadari apakah kita berperilaku untuk menuruti atau menindaklanjuti pikiran emosional kita itu atau tidak. Jadi, ketika kita marah sama orang, itu emosi. Marah itu akan menghasilkan perubahan fisiologis dan adanya pikiran emosional. Nah, itu sebenarnya pilihan kita. Apakah kita akan menindaklanjuti pikiran kita, misalnya dengan berkata kasar kepada orang yang kita marah atau si objek itu tadi, atau kita akan mengambil suatu keputusan yang sebenarnya mungkin nanti kita akan menyesalinya, atau kita jadi mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk kita katakan, atau kita bertindak sesuatu yang itu bisa membahayakan diri kita, bisa membahayakan hubungan kita dengan orang itu, atau bisa membahayakan orang lain. Misalnya memukul orang lain, membentak orang lain, dan lain-lain sebagainya. Jadi marah itu berbeda dengan mengungkapkan kemarahan. Jadi kan kadang kita suka berpikir bahwa kalau kita marah, ya kita nggak apa-apa dong marahin orang lain. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda konteksnya. Kalau kamu marah, itu sebenarnya pilihan kamu. Apakah kamu akan memarahi orang itu, atau kamu akan menasehatinya, atau kamu akan tenang dulu, kemudian di lain waktu, di lain kesempatan, kamu memproses itu, kemudian kamu bisa ngomong sama orang itu dengan keadaan yang lebih tenang. Nah, kecerdasan emosi atau konsep-konsep tentang emosi tujuannya bukan hanya soal kita tahu nih kita beremosi, tapi bagaimana kita mengambil jeda antara emosi yang kita alami, yang dua tadi ya, reaksi fisiologis dan pikiran emosional, dengan tindakan yang kita keluarkan dari diri kita gitu. Jadi emosi itu prosesnya dalam tubuh kita ditandai dengan perubahan fisiologis tadi, misalnya nafas kita jadi cepat. Pernah nggak sih merhatiin misalnya kalau kita lagi marah, itu pasti nafas kita lebih cepat. Kalau kita lagi sedih juga kayak gitu. Kalau kita lagi cemas juga kayak gitu. Dan perubahan pada gesture wajah kita itu adalah sesuatu yang alamiah. Kemudian yang alamiah lainnya adalah munculnya pikiran emosional. Pikiran emosional ini yang akan mendorong kita untuk bertindak sesuatu, mengatakan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, dan berperilaku sesuatu karena emosi kita itu. Tapi sebenarnya kita punya pilihan, apakah kita akan menindaklanjuti pikiran emosional kita atau enggak. Karena pikiran emosional itu sifatnya hanya sementara.
dan dia akan berganti seiring dengan emosi yang kita alami. Jadi, maksudnya menerima sebuah emosi adalah menerima pikiran emosionalnya dan menerima reaksi fisiologisnya. Setelah itu, coba atur pernafasan kita lagi, coba kendalikan diri agar dalam posisi tenang dengan mengatur nafas, terus membiarkan pikiran-pikiran emosional ini ada. Jadi dibiarin aja gitu pikiran kita, karena dia akan berlalu dan dia akan berganti. Kalau kita bicara soal emotional intelligence, sebenarnya emotional intelligence itu adalah bukan meniadakan emosi, tapi bagaimana kita merasakan emosi ini, tapi kita memberikan sekat kepada diri kita dan kita bisa memilih apakah kita akan bertindak sesuai dengan pikiran emosional kita atau kita akan memilih reaksi-reaksi yang lebih tepat di saat situasi itu. Bukan berarti nggak boleh marah, tapi reaksi yang sudah kita keluarkan dari emosi marah itulah yang sebenarnya bisa kita kontrol. Kemudian bagaimana cara mengontrolnya? Perlu ada jeda ketika kita merasakan sebuah emosi, kita perlu menyadari kehadiran emosi itu dulu. Kadang kita sering ngelihat orang yang beremosi tertentu, terus dia bertindak tertentu karena emosinya itu yang kadang tindakannya nggak masuk akal. Atau kok bisa ya dia bertindak seperti itu? Karena emosinya, karena emosi dan pikiran emosional itu bisa mengendalikan tindakan seseorang. Kalau dia nggak memberikan jeda antara pikirannya dengan tindakannya. Gitu aja teman-teman, terima kasih udah dengerin video ini dan semoga ini bermanfaat ya. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya.